My name is Liu Amanah, student ID 2520057. Narratives. Oral narratives or stories are an uninterrupted stream of language modified by the speaker to capture and hold the listener's interest. Narratives include self-generated stories, telling of familiar tales, retelling of books, movies, or television shows, and recounting of personal experiences. Conversation and narratives differ in very significant ways. Conversations are dialects, while narratives are essentially decontextualized monologues. Decontextualization means that the language does not center on some immediate experience within the context. Instead, language creates the context of a narrative. Narratives usually concern people, animals, or imaginary characters engaged in events. Conversations usually involve activities in the immediate context. Narasi. Narasi atau cerita lisan adalah aliran bahasa yang tidak terputus yang dimodifikasi oleh pembicara untuk menangkap dan mempertahankan minat pendengar. Narasi mencangkup cerita yang dibuat sendiri, menceritakan kisah-kisah akrab, menceritakan kembali buku, film, atau acara televisi, dan menceritakan pengalaman pribadi. Percakapan dan narasi berbeda dalam cara yang sangat signifikan. Percakapan adalah dialog, sedangkan narasi pada dasarnya adalah monolog yang dekontekstualisasikan. Dekontekstualisasi berarti bahwa bahasa tidak berpusat pada beberapa pengalaman langsung dalam konteks. Sebaliknya, bahasa menciptakan konteks narasi. Narasi biasanya menyangkut orang, hewan, atau karakter imajiner yang terlibat dalam peristiwa. Percakapan biasanya melibatkan kegiatan dalam konteks langsung. Development of narratives. The overall organization of a narrative is called the narrative level. In general, children use two strategies for organization, centering and chaining. Centering is the linking of entities to form a story nucleus, while chaining consists of a sequence of events that share attributes and lead directly from one to another. Most of the stories of 2-year-olds are organized by centering. The stories usually center on certain highlights in a child's life and may have a vague plot. By age 3, however, nearly half of children use both centering and chaining. This percentage increases, and by age 5, nearly 3/4 of the children use both strategies. Pengembangan narasi. Organisasi keseluruhan dari sebuah naratif disebut tingkat naratif. Secara umum, anak-anak menggunakan dua strategi untuk organisasi, pemusatan dan rantai. Pemusatan adalah menghubungkan entitas untuk membentuk inti cerita. Tautan mungkin didasarkan pada kesamaan fitur. Rantai terdiri dari urutan peristiwa yang berbagi atribut dan mengarah langsung dari satu ke yang lain. Sebagian besar cerita anak usia 2 tahun disusun berdasarkan keterpusatan. Cerita biasanya berpusat pada sorotan tertentu dalam kehidupan seorang anak dan mungkin memiliki plot yang tidak jelas. Namun, pada usia 3 tahun, hampir setengah dari anak-anak menggunakan pemusatan dan rantai. Persentase ini meningkat dan pada usia 5 tahun, hampir 3/4 dari anak-anak menggunakan kedua strategi tersebut. Theory of mind. Theory of mind is the ability to attribute an environmental states in other people, wishes, beliefs, knowledge, or emotions. Children cannot comprehend the desires or emotions of others until they are aware of their own. Thus, self-awareness develops in parallel with theory of mind. First, at about 18 months, children learn to recognize themselves, and then at age 2, children are able to express their own emotions verbally and to begin in pretend play to recognize emotions in others. Most 4-year-olds can relate the emotions of others to desires or intentions and can understand that others may have a different perspective on the world from their own. Between the ages of 3 and 5 years,
children move from an initial incapacity for differentiating between different points of view through a capacity for making general judgments about what their partners know or do not, to a capacity for taking into account that ignorance or a lack of information may lead to false beliefs by others. In general, the language of preschool children with poorer theory of mind abilities is more ambiguous or incomplete and poorly adapted to the listener's previous knowledge and informational needs. In contrast, children with higher theory of mind abilities offer clear, simple direction and precise descriptions that are better adapted and more relevant to the aims of the task, the listener's needs, and their own role in the communication task. Teori pikiran. Teori pikiran adalah kemampuan untuk menghubungkan dan menyimpulkan keadaan mental pada orang lain, keinginan, keyakinan, pengetahuan, atau emosi. Anak-anak tidak dapat memahami keinginan atau emosi orang lain sampai mereka menyadari keinginan mereka sendiri. Dengan demikian, kesadaran diri berkembang secara paralel dengan teori pikiran. Pertama, pada usia sekitar 18 bulan, anak-anak belajar mengenali diri mereka sendiri, dan kemudian pada usia 2 tahun, anak-anak dapat mengekspresikan emosi mereka sendiri secara verbal dan mulai bermain pura-pura untuk mengenali emosi orang lain. Sebagian besar anak usia 4 tahun dapat menghubungkan emosi orang lain dengan keinginan atau niat dan dapat memahami bahwa orang lain mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang dunia dari mereka sendiri. Antara usia 3 dan 5 tahun, anak-anak beralih dari ketidakmampuan awal untuk membedakan antara sudut pandang yang berbeda melalui kapasitas untuk membuat penilaian umum tentang apa yang pasangan mereka ketahui atau tidak, ke kapasitas untuk memperhitungkan ketidaktahuan atau kurangnya informasi dapat menyebabkan kepercayaan yang salah oleh orang lain. Secara umum, bahasa anak-anak prasekolah dengan kemampuan teori pikiran yang lebih rendah, lebih ambigu atau tidak lengkap, dan kurang beradaptasi dengan pengetahuan dan kebutuhan informasi pendengar sebelumnya. Sebaliknya, anak-anak dengan kemampuan teori pikiran yang lebih tinggi menawarkan arahan yang jelas, sederhana dan deskripsi yang tepat yang lebih baik, disesuaikan dan lebih relevan dengan tujuan tugas, kebutuhan pendengar, dan peran mereka sendiri dalam tugas komunikasi. Semantic development. The preschool period is one of rapid lexical and concept acquisition. It is estimated that a child adds approximately 5 words to his or her lexicon or personal dictionary every day between the ages of 1.5 and 6 years. Several factors influence children's knowledge of words between 16 and 30 months of age. In general, children know more words composed of low probability sounds and sound pairs, shorter words with high neighborhood density, words that were semantically related to other words. Pengembangan semantik. Periode prasekolah adalah salah satu dari akuisisi leksikal dan konsep yang cepat. Diperkirakan bahwa seorang anak menambah kira-kira 5 kata ke dalam leksikon atau kamus pribadinya setiap hari antara usia 1,5 dan 6 tahun. Beberapa faktor mempengaruhi pengetahuan anak-anak tentang kata-kata antara usia 16 dan 30 bulan. Secara umum, anak-anak tahu lebih banyak kata yang terdiri dari suara dengan probabilitas rendah dan pasangan suara. Kata-kata yang lebih pendek dengan kepadatan lingkungan yang tinggi. Kata-kata yang secara semantis berhubungan dengan kata lain. It is possible that a preschool child employs initial or fast mapping strategy that enables him or her to infer a connection between a word and its referent or entity referred to after only one exposure. Words may be fast mapped using one or more of the following strategies. The range of possible meanings may be constrained by the situation and also by the meanings already possessed by a child. An associational strategy might be used in which the regularities in the language, such as word order and bound morphemes, give him or her clues as to the meaning. A child might use phonetic probability or the likelihood
of occurrence of different sound sequences to aid rapid recall of newly learned words. As a child's lexicon expands, the need for better cognitive organization increases and some semantic networks or interrelationships are formed. Ada kemungkinan bahwa anak prasekolah menggunakan strategi pemetaan awal atau cepat yang kemungkinan dia untuk menyimpulkan hubungan antara kata dan rujukan atau entitas yang dirujuk hanya setelah satu paparan. Kata-kata dapat dipetakan dengan cepat menggunakan satu atau lebih dari strategi berikut. Jangkauan makna yang mungkin dapat dibatasi oleh situasi dan juga oleh makna yang sudah dimiliki oleh seorang anak. Sebuah strategi asosiasi dapat digunakan di mana keteraturan dalam bahasa, seperti urutan kata dan morfem terikat, memberinya petunjuk tentang artinya. Seorang anak dapat menggunakan probabilitas fonotaktik atau kemungkinan terjadinya urutan suara yang berbeda untuk membantu mengingat kembali kata-kata yang baru dipelajari dengan cepat. Ketika leksikon anak berkembang, kebutuhan akan organisasi kognitif yang lebih baik meningkat dan beberapa jaringan semantik atau hubungan timbal balik terbentuk.